Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Suprapto Wawan. Bab 6. Tampillah menyenangkan dan menarik. Dapatkah Anda membuat seseorang menyukai Anda? Meskipun pikiran seseorang itu tidak dapat dipaksa, setidak-tidaknya dapat diarahkan. Jika Anda mengetahui dan menerapkan kaidah-kaidahnya, Anda dapat membuat seseorang menyenangi dan selalu mengharapkan pertemuan dengan Anda. Sampai saat ini sudah banyak buku yang mengulas masalah ini. Orang-orang yang mempunyai banyak pengalaman dan bijaksana akan setuju. Apa saja yang Anda lakukan, perlakuan dan tindakan terhadap orang lain akan menentukan pendapat dan tindakan mereka terhadap Anda. Oleh karena itu, jika Anda ingin disukai oleh banyak orang, ikuti petunjuk dalam bab ini. Kiat bercinta 14, bergembiralah. Seorang kakek dengan bangga membicarakan cucu-cucunya. Meskipun ia mencintai semua cucunya, namun sebenarnya ia lebih menyukai salah seorang di antara mereka. Katanya, saya berusaha untuk tidak berlaku demikian, tetapi sulit sekali. Saya cenderung menyukai yang satu ini. Walaupun saya sebenarnya menyukai yang lain, tapi cenderung menyukai yang satu ini saja. Kita cenderung untuk bersikap seperti orang lain bersikap terhadap kita. Tetapi cucu satu ini selalu sangat gembira melihat saya datang, sehingga saya mempunyai sikap yang lain. Kita semua mempunyai kecenderungan semacam itu. Bila Anda melihat bahwa seseorang begitu gembira dan senang melihat atau bercakap dengan Anda, apakah Anda sendiri secara emosional tidak senang berada di sampingnya? Tahukah Anda mengapa anjing menjadi binatang piaraan yang begitu populer? Inilah alasannya. Orang senang ada yang menyambutnya dengan gembira begitu tiba di rumah. Dan itulah yang dilakukan oleh seekor anjing. Oleh karena itu, belajarlah dari cucu itu dan juga dari anjing itu. Anjing dikenal sebagai sahabat manusia yang paling setia. Jika seseorang yang Anda cintai datang atau menelpon, tunjukkanlah kegembiraan Anda. Bergembiralah. Kiat bercinta 15, tersenyumlah. Pada suatu hari, dua orang siswa SMA membicarakan masalah yang paling menarik bagi mereka, yaitu tentang cewek. Keduanya setuju bahwa mereka sama-sama menginginkan pacar yang cukup manis. Mereka mencoba menentukan kriteria manis itu. Mereka berpikir bahwa manis itu identik dengan banyaknya senyum. Renungkanlah, bukankah orang yang memikat Anda adalah orang yang selalu tersenyum ceria dan menyenangkan? Anda akan menemukan bahwa orang yang tidak Anda sukai pun akan lebih menarik bila ia tersenyum. Mengapa senyum mempunyai kekuatan yang besar? Sebab senyum mengisyaratkan cinta, mencerminkan penerimaan juga, dan membuat orang merasa bahwa kita menerima mereka adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mempengaruhi seseorang. Coba saja Anda lakukan. Berjalanlah di depan sejumlah orang dan perhatikan mereka tanpa senyum. Perlihatkan sikap angkuh dan perhatikan beberapa orang yang memberikan tanggapan terhadap Anda. Kemudian lakukan percobaan yang sama terhadap sejumlah orang lain. Tetapi kali ini Anda tersenyum dan mengangguk sewaktu melewati mereka. Anda tentu akan mendapatkan tanggapan yang lebih positif dan memuaskan. Anda bahkan mungkin akan mendapatkan seseorang yang istimewa. Dengan tersenyum dan mengangguk, Anda menunjukkan kesan yang sangat baik. Anda membuat orang lain merasa bahwa mereka layak dan istimewa. Dapatkah Anda membayangkan berapa banyak orang yang selama hidupnya tidak menyadari bahwa ini sebenarnya cara yang paling efektif untuk menarik perhatian lawan jenis? Dan sungguh sederhana. Bahkan musuh yang paling keras pun akan tersentuh seperti embun pagi sebelum matahari terbit kalau kita tersenyum padanya. Seperti ungkapan, orang sebenarnya dapat mengerjakan segala-galanya dan dengan sukses bila ia tersenyum. Apapun topik pembicaraan Anda, senyum dapat membuat semuanya beres. Jika Anda tersenyum dengan tulus dan memandang seseorang dengan ramah, Anda akan membantu orang tersebut merasa senang. Bahkan jika mereka tidak mengingat apa yang Anda bicarakan, orang tersebut akan tetap mengingat apa yang mereka rasakan selama bercakap dengan Anda. Ingatlah, tersenyum itu mudah. Dan senyum adalah alat yang sangat mujarab dan baik. Dan Anda tidak perlu repot-repot untuk melakukannya. Senyuman itu mengatakan banyak hal, yaitu Anda bahagia, Anda percaya, Anda merasa aman.
Senyuman juga menyiratkan bahwa Anda senang bercakap-cakap dengan orang di dekat Anda. Senyum juga menunjukkan Anda ingin orang lain senang dan bahwa Anda cukup memperhatikannya dan menjalin hubungan dengannya. Calon pacar yang tidak pernah tersenyum bagaikan seorang prajurit maju ke medan perang tanpa senjata. Maka senyum mutlak diperlukan. Dengan senyuman tak ada tantangan yang berat. Sungguh bijaksana bila sadar pentingnya senyum dalam bercinta. Kiat bercinta 16, berbicaralah dengan antusias. Antusiasme itu mudah menular, yang akan menimbulkan kegairahan pada orang lain. Oleh karena itu, antusiasme adalah salah satu cara untuk mempengaruhi orang lain secara positif. Hanya sedikit manusia yang kebal terhadap kekuatannya. Bila orang bergairah akan membuat orang-orang di sekitarnya merasa lebih bahagia dan lebih hidup. Karena ini adalah pengalaman yang menyenangkan. Maka akan mempererat tali persahabatan di antara mereka. Karena itu, selagi berbicara dengan orang yang Anda inginkan, jangan hanya duduk diam saja. Berbicaralah dengan gairah. Cobalah sedikit mendramatisasi komunikasi Anda. Ingatlah bahwa orang itu cepat merasa bosan. Apapun usaha yang Anda lakukan untuk menghidupkan percakapan akan dinilai oleh mereka, terang-terangan ataupun tidak. Antusiasme adalah cara yang halus untuk menunjukkan perhatian dan akan membuat Anda disukai oleh setiap orang yang Anda ajak bicara. Jangan terlalu lugu atau serius. Jauh lebih baik Anda mempunyai sikap yang cerah dan positif terhadap kehidupan. Punyai rasa humor dan jangan takut untuk tertawa lepas. Anda akan tahu bahwa orang lain pun lebih tanggap kepada Anda jika Anda banyak tersenyum dan bergurau. Pancarkan kegembiraan sebanyak mungkin. Jika Anda berusaha menarik seseorang agar bersama Anda, sikap yang positif dan ramah akan sangat Anda perlukan. Bergairahlah. Antusiasme akan membuat Anda menjadi seorang teman yang menyenangkan bagi orang lain. Kiat bercinta 17, berbicaralah secara positif. Perbedaan antara orang yang optimis dan pesimistis adalah bahwa orang yang optimis memandang air di dalam gelas sebagai masih setengah, tetapi orang yang pesimistis memandangnya sebagai kosong setengah. Karena secara tidak sadar kita akan lebih memilih setengah gelas yang berisi daripada setengahnya yang kosong. Maka biasanya lebih suka berteman dengan orang yang optimistis. Tidak peduli tempat Anda berada atau situasi yang Anda temui, Anda selalu mempunyai kesempatan untuk menentukan bagi diri Anda sendiri. Hidup ini memang penuh kesusahan dan kesulitan. Bagaimana Anda memandang lingkungan dan sesama Anda akan menentukan tingkat kesenangan berteman dengan Anda. Jika Anda mempunyai pandangan yang positif terhadap hidup ini, orang yang Anda cintai dan orang lainnya secara tidak sadar akan menilai persahabatan Anda juga positif. Maka perlu berbicara secara positif. Mahasiswa-mahasiswa yang masih single banyak mencantumkan rasa humor dalam daftar angket mereka mengenai tabiat orang yang mereka inginkan sebagai calon pasangan hidupnya kelak. Namun ketika mereka didesak lagi untuk menjelaskan definisi yang lebih spesifik mengenai maksud mereka, mereka menjawab bahwa istilah tersebut tidak merujuk pada kemampuan untuk bercerita mengenai hal-hal yang lucu dan sebagainya, melainkan lebih merujuk pada kemampuan memandang segala sesuatu dari segi positif, yakni kesediaan tertawa dalam situasi yang bahkan tanpa harapan sekalipun. Orang yang demikian akan menyenangkan sekelilingnya dan akan membuat dirinya disenangi orang lain. Kiat bercinta 18, minat orang lain. Memang kenyataan bahwa banyak orang tidak mempunyai kepercayaan diri akan kemampuan mereka dalam seni berbicara. Padahal komunikasi dengan orang lain tetap merupakan kebutuhan manusia yang mendasar. Oleh karena itu, jika Anda menginginkan persahabatan Anda dihargai dan diharapkan langgeng, Anda harus belajar membantu orang senang berbicara dengan Anda. Yang mengherankan, kuncinya bukan terletak pada banyaknya pengetahuan, melainkan lebih pada kesediaan Anda untuk membiarkan orang lain berbicara lebih banyak mengenai masalah-masalah yang mereka minati. Anda bisa menggambarkan situasi ini dengan mengandaikan seorang murid yang ingin belajar dari guru yang lebih berpengalaman. Pada dasarnya, pembicaraan ditentukan oleh semacam tarik tambang yang halus. Dalam percakapan biasa, setiap peserta hanya menunggu yang lain berhenti bicara, sehingga mereka dapat mengganti topiknya ke masalah lain yang masih satu jalur dengan minat mereka.
Sungguh pengalaman yang jarang terjadi bila orang lain membicarakan mengenai minat mereka. Bagaimanakah Anda dapat melakukan hal ini? Caranya dengan bertanya yang tulus dan mendengarkan dengan tenang. Tanyakan tentang tujuan atau cita-citanya, prestasinya, pengalamannya, ataupun sikapnya. Singkatnya, tanyakanlah segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Ini adalah topik yang semua orang bisa menguasainya. Jadi jangan menceritakan dirimu sendiri secara berlebihan. Ya. Dale Carnegie pernah melaporkan mengenai seseorang yang punya istri lebih dari satu. Dia berhasil merebut hati 23 wanita. Ketika pria tersebut ditanya bagaimana ia dapat begitu banyak wanita jatuh cinta padanya, ia menjawab bahwa sama sekali tidak ada sulitnya bila ia membiarkan wanita-wanita itu berbicara mengenai dirinya sendiri. Meskipun sering lebih dari itu, namun mendorong orang lain untuk berbicara mengenai minatnya tentu akan berhasil merebut hati mereka. Maka, membalik ke minat orang lain tentu merupakan teknik hakiki kiat Anda dalam menjalin suatu persahabatan yang mantap dengan orang yang Anda inceng. Kiat bercinta 19, sanjunglah. Pujian atau sanjungan akan membuat Anda melayang. Ini kenyataan yang sangat terkenal. Inilah cara yang sangat efektif bagi seseorang untuk dekat dengan orang lain. Tetapi orang sering ragu-ragu untuk menyanjung orang lain, sebab ia khawatir pujiannya akan dianggap tidak tulus dan hanya sekedar basa-basi. Memang benar bahwa orang sering curiga dan tidak percaya bila orang lain memberikan pujian atau sanjungan yang berlebihan. Namun demikian, dalam hati mereka sebenarnya menerimanya dengan senang. Walaupun secara lahiriah mereka nampaknya acuh tak acuh saja. Paul H. Gilbert mengungkapkan bahwa pujian adalah seni mengatakan secara tepat apa yang seseorang pikirkan mengenai orang lain. Oleh sebab itu janganlah risau jika orang seolah-olah tidak percaya atau menolak pujian Anda. Anda harus menyadari bahwa itu hanya tampak luarnya saja. Sebenarnya mereka sangat terkesan melebihi apa yang ingin Anda ketahui. Kebutuhan orang untuk mendapatkan pujian dan penghargaan selalu lebih kuat daripada kemampuan untuk menolaknya. Dengan demikian, pujian dan sanjungan Anda akan seiring dalam menjalin persahabatan. Maka leluasalah dalam memberikan sanjungan. Namun, Anda harus hati-hati. Harus hati-hati. Pujian itu sangat besar pengaruhnya seperti parfum. Diteteskan sedikit saja sudah cukup. Jangan merasa harus menuangkan tanpa henti hanya karena orang yang Anda puji tidak memberikan reaksi yang jelas. Terlalu banyak pujian justru menyebabkan sanjungan Anda mubazir dan mengurangi ketulusan Anda. Secara psikologis, orang cenderung untuk membentengi dirinya dan menolak bila mereka tahu bahwa mereka sebenarnya diangkat dan dipermainkan. Tetapi tidak ada salahnya bila sekali lagi ditekankan bahwa pujian dan sanjungan sangatlah bermanfaat dalam membangun dan mempererat persahabatan. Pujilah seseorang sebab hal ini akan menjadikan Anda teman yang menyenangkan dan memperkuat hubungan dengannya. Kiat bercinta 20, batasilah kebersamaan. Tentu saja Anda tahu bahwa jika berlama-lama bersama seseorang, ia akan cepat bosan. Pertimbangkanlah hal berikut ini. Jika Anda membatasi kebersamaan dengan orang lain, sebenarnya Anda justru membuat mereka ingin lebih lama lagi bersama Anda. Bahkan seandainya ia tidak begitu tertarik pada Anda pada awalnya. Kiat yang sederhana tetapi meyakinkan ini tidak hanya menghilangkan penolakan bawah sadar untuk menjalin hubungannya dengan Anda, tetapi juga menciptakan suasana yang baik untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Orang justru ingin bertemu Anda lebih sering lagi jika Anda membatasi kebersamaan. Oleh karena itu, Anda harus amat peka terhadap waktu. Berapa lama Anda harus bersama-sama dengan orang yang Anda inginkan. Berpisah sejenak itu bagus sekali. Walaupun sebenarnya Anda merasa berat dan masih ingin bersamanya lebih lama lagi. Adalah pihak yang mengakhiri pembicaraan, atau mengakhiri panggilan telepon, atau kencan, atau pertemuan tertentu menjadi lebih pendek daripada yang diharapkan. Anda bisa mengatakan, maaf ya, saya harus pergi sekarang, atau saya harus pergi loh, maaf ya. Atau juga bisa katakan, selamat malam, sampai jumpa ya, aku sudah ngantuk. Ingatlah Anda yang harus mempunyai inisiatif. Ajaklah seseorang untuk menemani Anda, tetapi selanjutnya Anda pula lah yang harus mengakhirinya.
Jika Anda sampai menunggu seseorang itu untuk menyilakan Anda pergi, secara tak sengaja Anda akan kehilangan pengaruh yang cukup potensial dari kiat ini. Kiat bercinta 21, bersikaplah tenang bila Anda ditolak. Salah satu film klasik terbesar sepanjang zaman adalah The Music Man. The Music Man yang dibintangi oleh Robert Preston dan Shirley Jones. Dalam film jadul tersebut, Preston yang bermain sebagai salesman keliling yang suka menipu, yang berperan sebagai salesman keliling dan suka menipu yang bernama Harold Hill, datang ke River City, Iowa dengan maksud yang sangat jelas. Maksudnya jelas bagi penonton tapi tidak jelas bagi penduduk River City, yaitu untuk membujuk penduduk di kota itu untuk merogoh uang yang sebenarnya susah dicari karena resesi ekonomi. Untuk itu ia harus berkedok sebagai seorang guru musik. Dengan janji akan membentuk sebuah grup musik bagi anak-anak, ia berhasil memperoleh uang dari hasil menjual alat-alat musiknya. Kemudian ia kabur dari kota tersebut tanpa memenuhi janjinya. Agar rencananya berjalan mulus, ia pertama-tama merebut kepercayaan warga kota tersebut dengan menjalin hubungan cinta dengan petugas perpustakaan setempat yang juga seorang guru musik paruh waktu atau guru les. Orang itu bernama Marian. Tetapi seperti halnya dengan semua kisah cinta yang baik, percintaan mereka pun penuh rintangan. Marian sangat mencurigai Profesor Hale sehingga tidak begitu mudah membalas cintanya. Beberapa waktu kemudian, ia mendekati Marian di jalan. Dalam usahanya untuk memperkenalkan dirinya, sang profesor mengangkat topinya dengan gaya yang sangat menarik. Tetapi Marian tetap saja acuh tak acuh dan terus berjalan. Tetapi si Harold Hill, si profesor dongok ini tetap nekat. Kebanyakan orang bila menghadapi situasi seperti ini pasti akan memberikan respon yang negatif dan berusaha bertahan. Tetapi tidak demikian dengan Profesor Hill yang selalu berpikiran positif. Pengalamannya sebagai salesman yang banyak dan cukup lama tampaknya memberi pelajaran bahwa sikap positif dan senyum pasti akan meruntuhkan tembok yang memisahkan mereka berdua. Ia menanggapi penolakan Marian justru dengan senyum lebar dan sering hadir. Akhirnya dengan cukup meyakinkan, Marian menyerah dan jatuh ke dalam pelukan si Profesor Harold Hill yang dongok ini. Kehidupan nyata pun seperti itu. Mereka yang dapat menerima kekalahan kecil dengan senang hati akan memenangkan pertempuran besar secara mengesankan. Menghadapi kesulitan. Salah satu hal yang paling penting yang diajarkan kepada para calon pengemudi adalah cara mengatasi kendaraan bila tidak dapat dikontrol, yaitu ikuti saja arah kendaraan itu. Begitu pelajarannya. Demikian juga berlaku dalam persahabatan dan percintaan. Ketika Anda mempunyai ide yang baik akan arah atau tujuan hubungan itu, tetapi Anda merasa bahwa partner Anda membelokkan arah tersebut, belum saatnya Anda memutar ke arah dan tujuan Anda dengan paksa. Dengan harapan partner Anda akan mengikuti kehendak Anda. Hal ini tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, justru seluruh hubungan Anda dengannya akan berantakan. Oleh karena itu, sebaiknya kadangkala Anda harus mengikuti arus dan tampak tidak menolak usaha mereka untuk menyimpang jalan. Jika incengan Anda belum siap menerima tingkat keterlibatan seperti yang Anda inginkan, lebih baik Anda menerima apa yang ia inginkan. Sebenarnya hal itu tidak berarti bahwa Anda menyerahkan rencana asli Anda, tetapi terkadang Anda harus mengikuti arah itu dan untuk waktu yang cukup lama agar Anda dapat mengendalikan dan menuntunnya ke tujuan yang sebenarnya Anda inginkan. Bila keinginan kencan Anda ditolak atau tidak didengarkan, janganlah Anda kehilangan kesabaran. Utarakan lebih keras lagi, senyumlah lebih lebar, bersedialah mundur sejenak dengan baik-baik. Dengan sikap demikian, Anda akan meyakinkan orang lain atau incengan Anda itu bahwa persahabatan yang Anda inginkan itu memang tulus, baik, dan memang layak. Orang akan mencintai dan mengagumi orang yang dengan senang hati bersedia menghadapi kesulitan. Menerima kekalahan dengan senang hati secara tak sengaja akan menyebabkan orang lain percaya kepada Anda di masa mendatang. Ingatlah ya, cinta selalu menuntut kepercayaan.